Om Swastiastu. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai teknik dan alat manajemen pendidikan, yang dimana materi ini diberikan langsung oleh Ibu Dr. Siloh Nyoman Sriadi selaku dosen pengampu perkuliahan pengelolaan pendidikan. Nah, sebelum kami memulai presentasi pada kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imade Andi Prayoga bersama rekan saya Ida Ayu Putu Puswa Wulandari dan juga Idewa Ayu Gede Adiari. Nah, pada materi kami ada dua materi pokok yang akan kami bahas, yang kemudian akan dibagi menjadi beberapa subbab. Nah, yang pertama ada teknik manajemen pendidikan, dan yang kedua ada alat manajemen pendidikan. Nah, untuk presenter pertama, dipersilahkan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ida Ayu Putu Puspa Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori manajemen pendidikan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya. Teknik manajemen pendidikan secara umum merupakan suatu metode untuk mengelola sarana, piranti, serta alat manajemen pendidikan supaya dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif serta efisien. Baik, yang kedua adalah teknik manajemen pendidikan sebagai seni, yang dimana dalam teknik manajemen pendidikan sebagai seni adalah dengan menggunakan teori yang sama, yakni pemimpin tertentu dapat berhasil sedangkan pemimpin yang lainnya belum tentu berhasil. Sedangkan jika kami tilik dari teknik manajemen pendidikan tersebut, yakni sebagai ilmu yang merupakan kemampuan memimpin suatu pendidikan, yang dalam melaksanakan teknik manajemen pendidikan tersebut, pendidikan yang merupakan bagian terpenting dari keterampilan manajemen atau managerial abilities, yang artinya kemampuan ini hanya dapat dikembangkan melalui praktek serta pengalaman dan juga berdasarkan teori the know-how atau tahu bagaimana. Kemudian yang kedua adalah saya akan menjelaskan mengenai macam-macam teknik manajemen pendidikan. Teknik manajemen pendidikan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah teknik manajemen pendidikan secara umum, kemudian yang kedua adalah secara khusus. Yang dimana yakni secara umum teknik manajemen pendidikan dapat dipakai atau diterapkan secara menyeluruh dalam suatu organisasi atau bawahannya juga. Kemudian yang kedua adalah teknik manajemen pendidikan secara khusus, yang dimana teknik yang digunakan terbatas atau secara khusus. Baik, langsung saja saya ulas mengenai teknik manajemen pendidikan yang bersifat umum. Dalam teknik manajemen bersifat umum, itu terdapat dua bagian. Yang pertama adalah teknik manajemen konvensional atau tradisional, yang dimana di dalamnya berdasarkan atau meliputi kepribadian, kebiasaan, kemudian hadiah, serta paksaan. Kemudian yang kedua adalah teknik manajemen modern, yang di dalamnya manajemen berdasarkan tujuan, hasil, kemudian sistem, delegasi, serta kerja terpadu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Idewa Ayu Gede Adiari akan melanjutkan menjelaskan sub materi berikutnya. Oke, di dalam teknik manajemen pendidikan terdapat teknik manajemen peningkatan mutu, di mana hal ini merupakan suatu metode peningkatan mutu yang bertumpu pada lembaga atau sekolah itu sendiri, kemudian mengaplikasikan sekumpulan teknik mendasarkan pada ketersediaan data kuantitatif dan kualitatif dan pemberdayaan semua komponen lembaga pendidikan, di mana hal ini dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas dan kemampuan organisasi sekolah guna memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Di dalam teknik manajemen peningkatan mutu dalam pendidikan ini terdapat beberapa upaya yang harus dilaksanakan. Seperti yang pertama yaitu ada mengendalikan proses yang berlangsung di sekolah, baik kurikuler maupun administrasi. Kemudian ada melibatkan proses diagnosa dan proses tindakan untuk menindaklanjuti diagnosa. Dan yang terakhir ada memerlukan partisipasi dari semua pihak seperti kepala sekolah, guru, staf administrasi, siswa, orang tua, atau bahkan seorang pakar pendidikan. Jadi, semua upaya-upaya ini harus dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas teknik manajemen di dalam pendidikan. Di dalam teknik manajemen peningkatan mutu, selain terkandung beberapa upaya yang harus dilaksanakan,
juga terdapat penyusunan program peningkatan mutu dengan mengaplikasikan beberapa teknik, yakni yang pertama ada school review atau ulasan sekolah. School review ini merupakan suatu proses di mana seluruh komponen sekolah bekerja sama khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional atau ahli untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan. Di mana school review ini digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang dicapai sekolah sudah sesuai dengan harapan orang tua siswa atau siswa sendiri. Kemudian ada bagaimana prestasi siswa itu sendiri. Kemudian ada faktor apakah yang menghambat upaya untuk meningkatkan mutu. Dan yang terakhir ada apakah faktor-faktor pendukung yang dimiliki sekolah. Jadi, school review ini akan menghasilkan rumusan tentang kelemahan, kelebihan, dan prestasi siswa, serta rekomendasi untuk pengembangan program tahun mendatang. Baik, yang kedua ada benchmarking atau pembandingan. Benchmarking merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu. Di mana benchmarking ini dapat diaplikasikan untuk individu, kelompok, ataupun lembaga. Adapun benchmarking ini digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti seberapa baik kondisi kita, kemudian harus menjadi seberapa baik, dan bagaimana cara untuk mencapai yang baik tersebut. Baik, yang ketiga ada quality assurance atau kualitas asuransi. Quality assurance ini merupakan suatu teknik untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana seharusnya. Di mana dengan teknik ini akan dapat dideteksi adanya penyimpangan yang terjadi pada proses. Adapun quality assurance ini akan menghasilkan informasi seperti merupakan umpan balik bagi sekolah, kemudian memberikan jaminan bagi orang tua siswa bahwa sekolah senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi siswa. Baik, yang terakhir ada quality control atau kontrol kualitas. Quality control merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Di mana untuk melaksanakan quality control ini memerlukan indikator kualitas yang jelas dan pasti sehingga dapat ditentukan penyimpangan kualitas yang terjadi. Nah, berikutnya ada alat menunjang pendidikan. Alat menunjang pendidikan merupakan segala sesuatu atau sarana, prasarana maupun peralatan yang dipergunakan secara langsung dalam proses pendidikan tersebut. Nah, ini juga merupakan salah satu hal yang mendukung proses keberhasilan proses pendidikan tersebut, yang dimana di dalamnya terdapat berbagai hal yang dipergunakan oleh siswa maupun guru dalam proses pendidikan tersebut. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa alat pendidikan adalah semua fasilitas yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar dan memiliki beberapa jenis, yakni diantaranya ada barang yang bergerak dan juga barang yang tidak bergerak. Yang dimana barang yang bergerak sendiri dapat kita lihat seperti lemari arsip, alat tulis, laptop, dan yang lain-lainnya. Sedangkan yang tidak bergerak yakni ada layar proyektor, papan tulis, dan segala sesuatu yang disediakan secara permanen. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah pengucapan atau salah perkataan saat mempresentasikan karya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi.